Jangan lupa dukung Cynthia dalam ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia dalam bentuk vote likes di Instagram @putripariwisataindonesia. Thank you. Ada di sini ya. Oke. North Celebes is all we want to embrace. Warmth, harmony, beauty. With the fighting spirit of Iyayat Usanti and unified by the spirit of Sito Timo Tumoto. Land where we were born. We enjoy life. We love. We care. And we rest. I am Cynthia Pangalila, Putri Pariwisata Sulawesi Utara. Halo semua. Nah, ini PPKM keberapa ini? Dulu gua pas PPKM kita berpikir apa kok ini PPKM ini boleh bikin sesuatu. Akhirnya jadilah podcast Pak Kepsek mendengar. Ini PPKM ke-5 kalau nggak salah. Dan langsung saja ini saya datang di RH torang putri ya. Torang putri yang cantik, Terima kasih. cerdas, Amin. baru pekerja keras, Oke. cantik, cerdas, pekerja keras, dan apa lagi? Inovatif. Terima kasih Kak. Ada Cynthia Pangalila, Cynthia, Clara, Jessica Pangalila. Selalu ada ye. Bagaimana Cynthia? Oke, bagaimana apa Kak? Sehat-sehat? Puji Tuhan sehat Kak. Oke. Berapa waktu lalu kena COVID? Iya, bulan Juli. Juli. Bulan lalu. Satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Tapi semua so lewat. Puji Tuhan aman. Itu ada cerita sendiri ya? Iya. Sudah dibahasin ya. Oke. Yang pasti dalam keadaan sehat. Nah, jadi Cynthia ini Kak kenal dengan Messenger kan? Mbak Messenger Pak Kak tuh? Oh iya, Abang Messenger. Kak, kita kok mau ikut Noni Sulut Iya. dan ya sebelumnya so lia toh karena sering main di pemilihan Putri Bitung. Cantik karena perempuan toh. Oke. Semua perempuan cantik loh. Iya, betul. Makanya Kak bilang cantik, bukan Kak Bapuji. Iya, tapi Karena semua perempuan cantik. Iya, setuju. Soalnya ada laki-laki cantik. Oh yes, ganteng. Ada kata. Oke, tahu banyak oke. Nah, Cynthia, panggilan Tiut. masih muda. Puji Tuhan masih muda. Oke. Kak umur ngana berusaha untuk survive di kota orang. Dan Kak tahu sekali bahwa di umuran muda itu bahwa penting sekali orang untuk mencari jati diri, orang aktualisasi tempat diri. Sebenarnya kok kita ini mau jadi apa begitu toh? Karena pada dasarnya orang belum tahu. Nah, dan kalaupun tong so tahu, orang mau coba itu butuh proses. Nah,
Tiut ini, Tiut, nama panggilan Tiut. Jadi Tiut ini kan mencoba banyak hal. Oke. Itu dimulai dari mana itu? Apakah berandai-andai atau memang pernah ada berpikir sebelumnya? Gitu. Sekarang apa Putri yang ada? Yang sedang dijalankan. Yang sedang dijalankan. Usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilan, usaha besar. Amin. Ratu Goraka. Laundry clean. Laundry clean. Oke. Dua itu. Iya, 2. Baru 2 itu. Baru 2 itu. Oke, maksudnya nanti ada lagi. Amin. Oke. Amin. Nah, itu yang balik lagi di pertanyaan. Tiut memang ada pikir sebelumnya, someday kita mau bikin usaha atau apa, atau ini murni coba-coba ini? Bukan murni coba-coba, bukan murni juga planning, tapi kayak Tiut di apa ya Kak? Sebenarnya begini, Tiut itu cita-cita untuk kerja di perusahaan. Oke. Untuk jadi accounting. Oke, belakang meja. Iya, belakang meja. Jadi selesai kuliah di Unklab, Tiut langsung ambil privat pajak di UGM. Privat pajak di UGM itu sekitar 3 bulanan dengan cita-cita untuk menjadi seorang pekerja accounting di perusahaan yang besar lah Kak. Perusahaan tambang gitu, itu cita-cita terbesar. Tapi setelah melihat YouTube itu kalau nggak salah ingat channel Success Before 30 yang ownernya Kakak Indonesia Pak Chandra. Di situ dia kayak buka pemikirannya Tiut untuk jadi seorang entrepreneur Kak. Nah itu pertama kali Tiut kayak entrepreneur, apa ini entrepreneur ini? Pas dia lihat, ternyata gue tuh entrepreneur ini begini-begini. Terus dia terpikir, mama papa kan jualan, backgroundnya memang buat toko. Nah pas bilang itu, kenapa nggak coba Kang? Pas Tiut sounding ke orang tua untuk, kita nggak suka mau jual ini gini. Pertama kali itu langsung ditolak Kak. Reject. Oke. Karena selesai kuliah tinggi-tinggi sampai berapa pajak, mungkin apa pas sekolah mau jadi begini. Oke. Itu ditolak pemirsa. Jadi gara-gara ada cita-cita yang dimimpikan oleh keluarga. Iya. Oke. Sounding ke orang tua bilang mau bayar swasta. Langsung ini. Reject, totally reject. Proses berapa lama sampai mama papa akhirnya terima? Oke, itu masih waktu bilang ke orang tua masih di Jogja. Pas pulang dari Jogja langsung jaga toko, kasih pembuktian tuh, jaga toko. Kan mama papa nggak tahu tuh kayak DP sistem pembukuan bagaimana. Jadi Tiut bantu DP pembukuan harus begini-begini, pencatatan harus begini. Tiut kasih lihat. Bantu usaha keluarga. Usaha keluarga. Pertama dari situ dulu, dorong nilai Tiut. Nah seiring jalannya waktu, akhirnya dorong terima enggak, kayak gitu sepemahaman enggak. Kalau misalnya kita berusaha, kita pakai waktu, kita belajar sendiri. Itu keuntungan dan kerugian kita dapat tahu begini. Tapi kalau kita kerja di kantor, kita dari jam begini sampai jam begini nih, waktu dengan keluarga pasti mau berkurang begini-begini. Terus dari pendapatan pasti stuck. Ini maksudnya sih kayak nggak mungkin tuh Kak kita lebih ke edukasi. Edukasi mungkin tuh kayak kita baru masuk kan kita langsung memimpikan gaji yang bagaimana begitu. Tapi kalau kita mau di entrepreneur, semakin kita berusaha, semakin kita bisa gapai itu goals untuk target penjualan seperti begini. So, balik lagi pertanyaan, berapa lama sampai papa mama terima bahwa tapi anak ini yang kita impikan mau bekerja di belakang meja, tapi seolah-olah sekarang mau melawan mimpi orang tua dan untuk berwira swasta mandiri. Itu berapa lama sampai dorang? 1 tahun. Wah, tidak mudah juga ya? Ya, benar sekali. Untuk mengalahkan ego bisa jadi ya, karena ada orang tua ada ego sendiri, orang juga ada ego sendiri. Matchnya di mana? Oh ini begini. Oke. 1 tahun. 1 tahun. Jadi buat teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak yang sementara berusaha mau bikin sesuatu dan banyak tantangan atau reject dari pihak orang tua, saudara, itu biasa. Ya.
Kak juga mengalami sih. Oh, serius nih Kak? Iya. Orang tua? Karena orang tua nggak ada yang suka musik. Dan kaknya adalah latar belakang musik apapun dari darah, toh? Orang bilang, oh darah seni dari mana? Kak pe latar belakang nggak ada yang bisa musik. Tapi ya Kak terpanggil di musik ini dan Kak berusaha untuk membuktikan. Dan itu bertahun-tahun. Nah, hari ini pikir oh ini oh gini oh minggu depan sudah jadi. No. Butuh perjuangan. No? Kak butuh perjuangan, Tiut juga butuh perjuangan. Oke. Usaha yang satu sementara berjalan, so buka ulang. Kenapa berani begitu? Kalau dari Tiut Kak, selagi orang masih muda, berarti kayak Tiut bakal ambil itu kesempatan apapun, dan berani untuk gagal Kak. Berani untuk gagal. Coba berani gagal. Wow. Berani coba, berani gagal. Soalnya banyak yang suka coba, tapi dorang nggak berani untuk gagal. Oke. Penting sekali berani coba, berani gagal. Oke, resiko lah ya. Iya. Oke, berapa tahun dari usaha satu sudah jadi, Kong? Semua bikin usaha baru. Jadi Ratu Goraka sudah jalan berapa lama, Kong? So ada nih laundry ini. Jadi Ratu Goraka itu tahun lalu pas COVID itu start bulan April. Dan kemudian untuk laundry dia start bulan Juni. Jadi? Juni tahun ini. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih baru muncul laundry kan. Oke. So ada usaha lain. Iya, 1 tahun 2 bulan baru muncul laundry. Dari Ratu Goraka. Terlalu cepat sih itu. Cuma Kak salut berani ambil risiko. Oke, thank you. Semoga ke depan fight terus nah. Karena kan DP dinamika ya you know lah, toh? Ada ya oke. Background apa? Pendidikan, terus sebelumnya ada prestasi apa? Sebelum berkarir. Jadi supaya bilang kasur potong. Supaya jadi motivasi teman-teman, adik-adik, toh untuk masa depan bisa jadi seperti ini. Bagaimana dari BB? Bahkan lebih baik lagi. Oke. Jadi Tiut ini lulusan dari Unclub. Oh, anak Unclub. Iya. Wes sada. Unclub jurusan akuntansi. Unclub berbangga ya. Sarjana akuntansi. Iya, SAK. Cynthia Pangalila AK. Iya, Oke. Jadi kan tadi sempat sharing habis dari kuliah terjun ke dunia usaha. Tapi habis itu langsung memulai karir ikut pemilihan Putra Putri Bitung. Putri Bitung. Tahun 2018. Jadi wakil 2. Wakil 2. Oke, 2018. Iya, wakil 2. Jadi walaupun wakil nyanda jadi patokan ya? Iya, nggak jadi patokan. Ataupun cuma misalnya terpilih ada gelar tertentu, itu bukan jadi patokan. Iya. Nyanda harus juara 1 kan gitu. Masa juara 1? Harus jadi winnernya. Terus orang harus berkarya. Tapi ketika orang diberikan kesempatan, disitulah orang bertempat untuk berkarya Kak. Jadi bukan untuk gelarnya di situ. Oke. Jadi pas di Tiut kan wakil 2 nih Kak. Kan ada winnernya, ada wakil 1-nya, baru Tiut nih. Jadi at least Tiut yang juara 3 nih Kak. Oh ini juara 3 lah ya. Ini di Putra Putri Bitung. Tapi Tiut yang diberikan kepercayaan untuk mewakili Kota Bitung di ajang pemilihan Nyong Noni Sulut. Oh ya akhirnya bapak kenal dengan Kak. Iya, ketemulah dengan Kak Ridos. Oke. Itu diutus dari Kota Bitung, mewakili Kota Bitung untuk pemilihan Nyong Noni Sulut tahun 2019 Kak. 2019. Gelar Noni Fotogenik. Noni Fotogenik. Noni Sulut Fotogenik. Nah, itu tetap dipanggil Noni Sulut? Iya Noni Sulut. Soalnya kalau bertugas Kak, terambil Selembang yang bukan gelar, tapi Selembang Noni Sulawesi Utara karena dapat tugasnya sama. Oke. Gelarnya itu hanya di atas panggung. Oke, jadi Kak harus panggil Noni Sulut. Tidak dong, Cynthia dong. Oh Kak baru tahu. Oke. Ternyata mau apapun namanya, tetap itu disebut Noni. Iya. Oke. Oh sama di Putra Putri Bitung, Kak sering lihat Putra.
Putri gitu. Iya. Walaupun DP gelar lain. Oke, lanjut. Terus mengasuh 2019. Sebenarnya kan harus ganti gelar, bukan ganti gelar, adakan pemilihan 2020. Tapi karena COVID, jadi nanti 2021 sekarang baru mengadakan pemilihan. Jadi itu orang 2 tahun Kak menjabat. Oke. Cuma disuruh Luar 2 biasa. tahun. 2019 sampai 2021. Di tahun 2021 ini Cynthia diberikan kepercayaan, diberikan berkat sih Kak, lebih tepatnya oleh Tuhan untuk mewakili Sulawesi Utara di ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Wow. Itu DP indikator apa itu? Karena pesung? Enggak Kak, Karena Tip juga nggak bisa bilang kenapa nih, karena kayak semua yang Tip terima itu bukan yang Tip planning Kak. Kenapa kita dan kenapa harus kita? Karena ya orang lihat backgroundnya Tiut Kak, orang lihat perjalanan karirnya Tiut. Terus orang bilang yang kayak cantik itu banyak, cantik itu relatif. Perempuan-perempuan di Sulut ini semuanya yang cantik-cantik. Tapi yang membedakan Tiut dengan yang lainnya itu kayak pertama attitude Kak. Attitude itu penting. Jadi percuma cantik tapi tidak beretitude gitu. Nah, dari attitude, orang lihat kayak perjalanan karirnya Tiut, konsistennya Tiut di dunia, yang kayak putri-putrian bukan hanya untuk sekedar kecantikan, tapi Tiut menghasilkan karya. Gitu. Oke, produktif lah ya. Produktif, ya. Terus kreatif karena Terus create kreatif, ya, something. ya. Oke. Terus yang orang nilai ke Tiut, ini yang orang bilang ya Kak, bukan yang Tiut bilang ke orang. Yang kayak Tiut punya jiwa sosial yang gak dibuat-buat, karena banyak yang ikut putri-putrian. Ini yang orang bilang kayak, orang kayak mau suka lihat adik-adik lah atau pergi ke tempat-tempat sosial hanya untuk pencitraan. Oke. Jadi orang kayak lihat Tiut Ada yang seperti itu. Terus orang lihat Tiut School of Joy, ternyata ada orang nilai Tiut secara diam-diam Kak. Oke, jadi bukan karena, jadi singkat cerita ini Tiut ini ada School of Joy. School of Joy itu anak-anak yang butuh perhatian, dan Tiut itu konsisten ngajar, dan ternyata tanpa sepengetahuan ataupun sepengetahuan ternyata orang menilai. Iya. Oke, dan itu berbeda di saat yang lain melakukan seperti itu. Mungkin orang cuma karena peduli saat sesuatu lah, misalnya ada foto atau ada apa, tapi orang melihat Tiut ini ternyata serius. Gitu. Oke. Nah, itu jadi masuk di list dorang P ini kan? Penilaian. Dorang P penilaian. Oke. Jadi pantas lah ya untuk wanita ini mewakili Sulawesi Utara. Karena dari fisik ya pastinya menarik lah ya. Good Semua looking. perempuan Nah, menarik, oke. good looking karena mau mewakili daerah kan. Iya. Terus karir Oke. oke. Dan ternyata yang paling penting adalah attitude. Iya. Ya kan? Balik lagi ke situ Kak, sering bahas ini dengan banyak orang, selalu orang bilang attitude. Iya. Ya, jadi banyak quotes tentang itu. Mau skill jago apa, mau karisma sebesar apa, oke lah bakal naik, tapi yang bikin bertahan di atas sana hanyalah attitude. Yes. Oke, catat itu. So, Ratu Goraka. Oke. So banyak tuh ini goraka-goraka ini. Kak di Jakarta, di Batam, di beberapa tempat sering ketemu dengan begitu-begitu. Wedang apa segala macam tuh. Saraba atau apalah, bandrek. Apalah di tempat-tempat so banyak. Siapa mencoba hal yang so banyak itu? Lihat peluang Kak. Lihat peluang. Iya. Oke. Peluang nanti ada, biasa Kak tulisin. Peluang. Terus Tiut lihat peluang, terus Tiut lihat juga Kak pasar. pasar. Nah, Oke, peluang pasar. pasar. Tiut lihat peluang, lihat pasarnya, terus Tiut lihat profit marginnya itu udah berapa Kak di situ. Oke. Langsung lihat profit sih Kak. Nggak perlu basa-basi, kalau kayak mau usaha ya harus lihat profit. Kalau udah ada profit kenapa mau usaha gitu. Oke.
Kak. Hanya itu. Nyanda karena situasional. Oh ini gara-gara COVID. Iya memang karena saya karena COVID juga. COVID juga terus lahir Butuh goraka begitu. Iya. Wah tak bikin ini Jo. Nah, tapi itu masuk di kategori tadi toh, peluang. Ya, Oke. peluang. Oke, Ratu Goraka, Ratu orang ini. Cynthia. Maksudnya kenapa kau Ratu Goraka? Oh, kenapa Ratu Goraka? Namanya. Biasanya orang ada cerita di balik nama. Iya pasti Kak. Kenapa Ratu Goraka? Pertama bukan Ratu Goraka, pertama pilihnya Putri Goraka. Putri Goraka. Iya, karena kayak ini yang buat ini dari Putri, misalnya dari Putri Bitung. Iya, dari Oke. Putri Bitung. Tapi pas sharing kenapa Ratu? Kan kalau Putri Kak, di atas Putri masih ada Ratu. Di atas Ratu sudah ada apa-apa. Oh, Tingkatannya kayak gitu. suatu negara itu ya. Jadi kayak Ratu, so dia noga yang paling atas begitu dah. Jadi di negeri dongeng dan negeri asli sama di Inggris lah, Iya, no? Ratu Ada itu. Putri, no? Mar DP. Di atasnya ada Ratu. Yang paling top Ratu. Ratu. Oke. Jadi karena sesimpel itu. Simpel itu. Dan kenapa Goraka? Kenapa bukan jahe merah? Ya. Karena kan orang-orang misalnya pasarnya itu banyak kan di luar Sulawesi Utara. Orang kan mengerti apa Goraka ini. Justru lebih banyak di luar. Iya, justru pasar lebih banyak di luar kan. Oke, awalnya dari coba-coba, tapi akhirnya bikin susah sendiri. Karena banyak sekali. Iya. Pekerja berapa orang? Yang dari dulu sampai sekarang atau pertama kali mulai kan? Sekarang. Kalau sekarang karena demi permintaan sama dengan yang lalu. Yang waktu itu seberapa? Kalau yang lalu itu 20 orang Kak. Oh iya? 20 orang. 20 orang karena permintaan banyak. Dan banyak Oke. sampai Tiut buka rumah produksi Manado dan Bitung. Itu tahun lalu Kak. Saking banyaknya. Oke. Jadi kelimpungannya mau ini. Oke, wah luar biasa ya. Terima kasih. Luar biasa. Yang Kak lihat sih Tiut ini kerja keras ya. Harus dong Kak. Karena dulu Kak ngajar kulintang mana cuma 1 hari kayaknya waktu itu tuh. Iya. Udah gitu DP next day itu orang bikin video. Dan selain cerdas, maksudnya bisa komunikatif, baku masuk dan so, daya tangkap oke, tapi ada kerja keras di situ. Harus. Dan Kak nilai di situ. Oke. Maksudnya ada yang daya tangkap oke, tapi dia menyanda kerja keras. Dan Kak lihat, Kak pernah saya tinggal waktu itu berapa jam, dan Kak balik, Nana tetap latihan. Entahlah, maksudnya mungkin ada motivasi apa, tapi yang jelas Kak lihat Nana nggak berhenti gitu. Dan itu salah satu indikasi orang yang mau berhasil. Dan walaupun cuma dari itu nih Kak penilaian, tapi ternyata dia membuktikan Kak yang tadinya tahun lalu belum ada sesuatu, hari ini so banyak. Amin. Ada Ratu Goraka, ada Laundry Clean, ada punya sekolah, School of Joy. Ke depan masih ada cita-cita lagi? Masih ada. Masih muda, masih banyak jatah gagal, jadi masih banyak Kak yang harus dibikin. Oke. Luar biasa. Oke, dukung ini Torang PAD ini di ajang Putri Pariwisata Indonesia mewakili Sulawesi Utara. Nah ini orangnya ini ternyata nyanda jaim ya. Tidak dong. Maksudnya kan ada kalanya seseorang yang sudah mendapat gelar tertentu, so mungkin nyanda susah lah untuk hubungi. Tapi kemarin cuma bercerita langsung datang ya. Jadi sebenarnya nyanda berubah ya. Oke. Sama dengan KP teman tuh aja bilang Pak Kadang. Del mana? Dari dulu sampai sekarang masih begini mana? Jadi katanya kayak apa sih? Maksudnya ya masih baku sambung tentang bercerita. Maksudnya ada orang yang so berbuat sesuatu, orang mulai terubah dan begitu. Kalau sekarang Tiut masih sama ya? Ya seperti yang Kak lihat. Masih sama. Masih sama. Mudah-mudahan ke depan masih sama nih. Masih sama. Amin. Jangan Kak so bilang, Tiut
apa kabar? So nggak baca. Ya enggak ya, nggak begitu ya. Oke, jadi Usahakan yang begitu. Tiut orangnya friendly dan menurut Kak layak lah untuk mewakili Sulawesi Utara. Sulawesi Utara harus nonton ini. Inilah utusanmu, Sarah. Dan sangat oke lah menurut Kak, karena bukan cuma luar, tapi ternyata isinya berkualitas. Amin. Oke. Oke. Bocoran sedikit, berikut mau berwira swasta atau mau karir yang lain, atau mau menyanyi atau talenta atau apa? Kalau karir mungkin ini yang terakhir Kak, Ini yang karena terakhir. ajang yang nasional terakhir ya. Who knows kalau yang di luar, tapi kalau dari Tiut ini yang terakhir untuk karir. Karir di putri-putrian pageant. Oke. Tapi kalau untuk usaha masih ada, untuk berwirausaha masih ada ke depan. Di bidang apa? Kesenangan nggak ya? Nah, maksudnya cuma Iya. misalnya bidang apa? Kuliner. Oke, kuliner. Shut up. Bitung harus tungguin itu. Iya, Orang iya. suka sekali makan, toh. Iya. Kak sendiri so lapar ini. Jadi orang Bitung pasti menantikan buatan tangan Tiut lagi. Amin. Selain di Ratu Goraka, di Laundry Clean, dan ke depan kata Tiut akan mencoba di kuliner. Orang doakan supaya berhasil dan sukses ke depannya, sehat-sehat, toh, bahagia bersama keluarga, Amin. toh, mama papa dan yang lainnya. Oke, closing statement buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini, motivasi atau something else yang bisa menginspirasi, kira-kira apa pesan buat anak muda, buat cewek-cewek spesifik maksudnya, atau generasi muda pada umumnya. Motivasi lebih khususnya ke anak-anak muda Kak, atau anak-anak muda. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Nikmati proses. Nikmati proses. Jangan pernah berhenti belajar. Nikmati proses. Harus selalu bersyukur. Memang ini sulit Kak. Bersyukur bukan di saat suka, tapi bersyukur di saat duka juga Kak. Oke. Waktu kena COVID bersyukur. Bersyukur dong Kak, karena ada hikmahnya juga. Jangan pernah berhenti belajar. Nikmati proses. Bersyukur Setiap di keadaan. suka duka. Iya. Oke. Terus kalau itu 3 sudah Kak, terus mesti tahu terampil fondasi dulu. Fondasi. Iya, fondasi. Tahu itu, fondasi. Fondasi itu ketika orang meletakkan semuanya itu di tangan Tuhan, itu sih paling penting. Wow. Ini besok hari Minggu kan? Ya, happy Sunday. Jadi bukan fondasi itu bukan hal sepele ya. Bukan Kak. Percuma terang bangun semuanya yang megah kalau tambah fondasi nggak kokoh. Maksudnya Kak, saya bercerita dengan banyak orang, sharing dari dulu, banyak yang tidak mengatakan itu, dan ternyata Tiut berani bilang, ternyata fondasi penting dalam sisi Apapun kerohanian juga. Iya, apapun Itu kan maksud tadi. Iya, iya. Wow. Keren, 4 hal yang luar biasa dari Tiut. Kak kok gak suka sama Tiut ini? Karena Kak dengar mama papa selalu panggil Cynthia. Kenapa kau Tiut? Oke. Sayang. 4 hal dari Cynthia bisa jadi pelajaran buat kita semua, jadi motivasi. Hidup masih panjang, orang harus berbuat sesuatu, jangan sampai orang selesai orang hidup dan tidak meninggalkan apa-apa. Harus meninggalkan cerita, dan cerita yang harus menginspirasi orang lain dan memberikan motivasi. Sampai ketemu di PPKM berikut, podcast Pak Kepsek mendengar batanya-batanya, dan sukses buat Tiut. Terima kasih pagi-pagi sudah datang beribut di sini, dan terima kasih sosial. Maju terus. Ada penyampaian buat Sulawesi Utara tentang Putri Pariwisata?
Jangan lupa dukung Cynthia dalam ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia dalam bentuk vote likes di Instagram @putripariwisataindonesia. Thank you. Ada di sini ya. Oke, sampai jumpa di episode yang lain dan cerita yang lain. Oke, dadah.